Shalom anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Timotius 4 ayat 12 dengan tema yang muda yang menjadi teladan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat waktu kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami boleh ada di hadirat-Mu, kami boleh Tuhan mempelajari sedikit firman-Mu. Namun sebelum kami belajar, mari Roh Kudus urapi kami, berikan kami hikmat kemampuan agar kami dapat mempelajari kebenaran firman-Mu, teramat lebih dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih, kami sedia untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang keempat ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 12 berbicara tentang keteladanan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan tadi, berbahagialah setiap orang yang mendengar, menyimpannya di dalam hati, serta melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Sesuai dengan tema kita pada hari ini ialah yang muda yang jadi teladan. Apa itu teladan? Teladan adalah suatu sifat dan sikap yang baik, yang patut ditiru dan patut menjadi contoh. Dan sekarang apa hubungan seorang muda dengan menjadi contoh? Bukankah orang muda itu sering identik dan tidak berpengalaman? Pengetahuannya pun masih kurang bila dibandingkan dengan orang yang lebih tua. Namun mengapa orang muda harus menjadi teladan? Bila kita memperhatikan tentang siapa Timotius ini, dia adalah seorang yang masih sangat muda. Dia adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Itu kalau kita baca di dalam pasal 1 ayat yang kedua. Namun dalam suratnya Paulus meminta Timotius untuk menjadi teladan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memperhatikan ayat 12 itu. Di situ dikatakan demikian. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, atau dapat kita katakan janganlah seorang pun memandang remeh engkau. Karena memang Paulus mengasihani Timotius sebagai anak, dan dia tidak mau kalau Timotius direndahkan ataupun dipandang remeh. Demikian juga kita, tidak seorang pun ingin dipandang rendah atau ingin diremehkan, termasuk orang-orang muda. Semua orang ingin dihargai, namun tidak semua orang tahu bagaimana ia dihargai. Saya beri contoh. Orang muda punya kecenderungan ingin dihargai, ingin diakui, namun tidak pernah mau menunjukkan sikap dan sifat yang menunjukkan bahwa ia dewasa dan layak untuk dihargai. Di dunia saja orang menilai harga suatu barang dari kualitasnya. Jika berkualitas tinggi, pasti dihargakan yang tinggi juga. Demikian kita sebagai orang muda atau remaja, jika ingin dihargai, tunjukkanlah bahwa kamu itu pantas untuk dihargai. Lewat apa? Tentu lewat sikap, lewat sifat kita yang menunjukkan bahwa sekalipun kita masih muda, sekalipun kita masih remaja, namun kita pantas untuk dihargai. Jadi, mengapa kita harus menjadi teladan? Karena dengan menjadi teladan, kita tidak akan dipandang remeh. Sekalipun kita masih remaja, namun jika kita dewasa dalam kata-kata,
sikapnya lemah lembut dan punya prinsip hidup yang baik, pasti akan dihargai dan tidak akan pernah dipandang remeh hanya karena umur kita masih muda atau masih remaja. Menjadi teladan adalah perintah. Kata jadi teladan ini ditulis dalam bentuk perintah karena memakai bentuk kata kerja yang mau atau tidak mau harus dilakukan dengan indikasi waktu sekarang. Artinya, menjadi teladan adalah keharusan bagi setiap kita dan harus dilakukan sekarang, bukan tunggu nanti kalau moodnya lagi enak. Saya mau menjadi teladan kalau situasinya mendukung, berarti saya mau menjadi teladan kalau memang waktu-waktu tertentu. Yang benar ialah saya harus menjadi teladan dan itu dimulai dari sekarang. Bagaimana agar kita bisa menjadi teladan? Pertama, jaga perkataanmu. Banyak ayat firman Tuhan yang menunjukkan bahwa perkataan itu mempunyai pengaruh yang sangat besar. Seperti contoh Musa yang adalah partner Allah yang mendengar suaranya langsung, namun tidak memakai perkataan yang baik. Akibatnya dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Bisa kita lihat dalam Bilangan 20 ayat 8 sampai 10. Musa hanya diperintahkan Tuhan untuk mengumpulkan orang Israel di depan bukit batu dan mereka akan mendapat air. Namun yang Musa lakukan sebelumnya, ia mencaci orang Israel terlebih dahulu. Hai kamu orang-orang durhaka, memang orang Israel keras kepala, namun bukan alasan untuk mencaci maki mereka. Sehingga Tuhan berkata, Musa, kamu tidak menghormati kekudusanku. Mari kita baca dalam Efesus 4 ayat 29 dan Efesus 5 ayat 4. Kedua bagian firman Tuhan ini berbicara soal bagaimana menggunakan kata-kata yang baik, yang bisa memberkati. Dan mari kita lihat satu bagian firman Tuhan lagi, yaitu Matius 7 ayat 12. Ayat ini menunjukkan bahwa standar yang kita pakai dalam menilai ataupun bertindak kepada orang lain akan dipakaikan kepada kita. Dan bila kita memahami kebenaran ini, saya yakin kita akan lebih banyak berpikir sebelum berbicara. Yang kedua, jadilah teladan dalam kasih. Berbicara tentang menjadi teladan dan hubungannya dengan kasih, sudah tentu kita tidak akan melupakan prinsip-prinsip kasih, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Namun ada satu bentuk kasih yang memang sering disalahartikan orang, ialah teguran. Matius 18 ayat 15 berkata, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Dan banyak lagi ayat firman Tuhan yang berbicara tentang menegur mereka yang salah. Dan konsep kita kebanyakan bahwa kasih itu berarti memberi, memuji, dan sebagainya. Teguran lebih identik dengan kebencian, sehingga ketika kita ditegur, bukannya menjadi baik, malah yang ada timbul kebencian. Dan ada satu kata mutiara yang baik untuk itu, ialah kita cenderung lebih memilih dihancurkan oleh pujian daripada diselamatkan oleh kritikan. Anak-anakku yang kekasih, oleh karena itu sebagai bentuk kasih kita, maka kita harus berani menegur yang salah. Karena kalau kita berani menegur yang salah, berarti kita mengasihi dan ingin ia menjadi lebih baik. Namun tentunya setelah menegur, kita juga harus memberi solusi ataupun jalan keluar dari setiap apa yang dia alami. Menjadi teladan dalam kesetiaan. Kata setia ini identik erat hubungannya dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, bagaimana menjadi teladan dalam kesetiaan ialah bersikaplah bertanggung jawab kepada Allah. Dengan sikap hidup kita yang berkenan kepada Allah dan bertanggung jawab kepada sesama lewat melakukan hal yang baik, apa yang dipercayakan kepada kita, berarti
Itu salah satu bentuk bahwa kita sudah berbuat baik. Anak-anakku sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus, menjadi teladan dalam kesucian, berbicara soal kesucian dan kekudusan hidup, seringkali menjadi hal yang tidak menarik bagi sebagian orang. Karena ada orang yang beranggapan bahwa yang harus hidup kudus itu ialah hamba Tuhan. Kita masih hidup di dunia, jadi wajar saja kalau kita masih berdosa. Ini pendapat yang salah. Karena apa yang terdapat dalam Lukas pasal 1 ayat 73 sampai 75. Di sana berbicara bahwa Allah mengaruniakan keselamatan kepada kita supaya kita yang berdosa ini dapat beribadah kepadanya dan hidup dalam kekudusannya. Inilah tujuan Allah dalam karya penyelamatan, yaitu bahwa kita dapat hidup kudus di hadapannya. Dan 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16 berkata, kamu harus kudus karena aku kudus. Kalau ada yang berkata hidup kudus itu sulit sekali, ya benar, sangat sulit. Dan karena sulitnya, kita membutuhkan anugerah atau pertolongan Tuhan untuk memampukan kita hidup kudus. Sebab jika kita melakukan tanpa mengandalkan pertolongan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang sombong rohani. Sebab itu, tetaplah berusaha untuk hidup kudus dengan senantiasa meminta pertolongan Tuhan. Anak-anakku sekalian yang saya kasihi, oleh karena itu di akhir renungan atau materi saya pada pagi hari ini, saya mau mengingatkan kepada kita sekalian sekali lagi bahwa kita harus menjadi teladan. Pemakaian kata harus menunjukkan kepada suatu tindakan yang tidak boleh kita lakukan, yaitu menjadi teladan baik dalam perkataan, kasih, kesetiaan, dan kesucian hidup. Dan itu harus terus kita lakukan sekarang dan terus kita lakukan sampai akhir hidup kita. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Oke, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh memberi kekuatan bagi kami, bisa menjadi rema dan pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Meteraikan firman-Mu Tuhan, agar kami dimampukan untuk dapat melakukannya. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa syukur kami yang kami minta alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.